rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki perayaan kenaikan Tuhan, kita akan senantiasa disuguhkan beberapa bacaan di mana Tuhan akan mengingatkan kita apa yang akan Ia lakukan sepeninggalannya ketika Ia berpisah dengan para murid. Oleh karena itu hari ini kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan agar kita bisa mengerti rencana Allah di dalam kehidupan ini, teristimewa rencana keselamatan. Kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 yang dilanjutkan dengan ayat bab 16 ayat 4a. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semakin dekat dengan hari kenaikan Tuhan. Dan dalam amanat perpisahannya, Yesus kembali mengingatkan para murid. Yesus memberikan peneguhan kepada murid sepeninggalan Dia, apa yang akan terjadi. Ya. Di sini kita melihat ada beberapa hal yang Yesus katakan yang akan terjadi sepeninggalan Yesus. Yang pertama, Yesus mengatakan seperti ini, bahwa sepeninggalan Dia, supaya kalian tahu bahwa mungkin akan terjadi bahwa kamu akan dikucilkan. Mengapa? Kamu akan dikucilkan karena kamu menyebut diri kamu sebagai pengikut Kristus. Karena kamu menyebut diri kamu sebagai bagian dari Kristus, maka kamu akan dikucilkan. Dan yang terburuk adalah, oleh karena nama Yesus, kamu akan dibunuh. Dan Yesus mengatakan begini, setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Hal inilah yang harus kita pahami, bahwa ada ajaran-ajaran sesat yang menyangka dengan membunuh orang lain teristimewa, yang bukan sesama agama mereka, dianggap sebagai ibadah, dan mereka akan masuk surga dan akan bertemu dengan 100 bidadari. Entah bidadarinya cantik atau jelek, kita kurang tahu, karena saya sendiri belum pernah melihat bidadari. Ya. Jadi belum pernah melihat bidadari, tetapi sudah ada keinginan untuk berjumpa bidadari.
mudah-mudahan bidadarinya cantik. Tapi kalau bidadarinya jelek, peot, udah tua, udah tinggal tulang, sedihlah. Jadi hal ini sudah Yesus sudah wanti-wanti 2000 tahun yang lalu. Bahwa ada orang yang menggunakan nama Allah untuk membunuh orang lain. Seolah-olah bisa masuk surga dengan membunuh. Padahal dalam ajaran moral, membunuh adalah salah. Jadi hal ini yang harus kita ketahui. Dan bahkan Yesus mengingatkan para muridnya sebelum mereka berpisah dengan Yesus. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Dan apa yang harus Yesus lakukan supaya mereka merasa dikuatkan? Yesus mengatakan, aku akan mengutus, aku akan mengirim, atau roh penghibur akan datang. Dan Yesus hari ini mengatakan, roh penghibur akan datang. Dia adalah roh kebenaran yang diberikan Bapa bagi manusia. Ia akan terus bersaksi tentang kebenaran Allah. Lalu kita akan bertanya, mengapa ia harus bersaksi tentang kebenaran jikalau Yesus sudah bersaksi? Roh penghibur akan datang untuk senantiasa terus memberikan keyakinan kepada banyak orang, menguatkan banyak orang, memperbarui hidup orang lain, mempengaruhi hidup banyak orang, agar terus percaya kepada kebenaran yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan kebenaran seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus? Ya, tentang karya keselamatan, sejarah keselamatan yang telah kita pelajari, yang telah kita tahu dari Yesus itu sendiri. Dan mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran? Yesus mengatakan kepada kita hari ini, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan. Yesus mengingatkan kita bahwa hidup kita itu mempunyai satu tujuan, yaitu keselamatan. Dan keselamatan itu hanya bisa benar-benar nyata kalau kita bersatu dengan Allah melalui Kristus. Dan kesatuan ini akan membawa kita kepada kesatuan dengan Bapa di surga. Dan Yesus sudah mengatakan hal itu kepada kita melalui firman-Nya, melalui ajarannya. Oleh karena setiap orang yang menolak ajaran Kristus, yang menolak keselamatan. Tetapi setiap orang yang sudah tahu dan menerima keselamatan, menerima ajaran Tuhan, yang menerima kehidupan yang kekal bersama Yesus. Maka Yesus hari ini mengatakan kepada kita bahwa Roh itu akan bersaksi tentang kebenaran, tentang Bapa, tentang surga. Maka kita semua harus diundang untuk bersaksi tentang kebenaran itu, agar semakin banyak orang tahu siapakah Bapa, siapakah Putra, dan siapakah Allah Roh Kudus yang membawa kita kepada keselamatan. Dan itulah nasihat Yesus kepada para murid sebelum mereka berpisah, bahwa akan terjadi seperti ini. Tetapi Tuhan tidak pernah akan meninggalkan para murid. Sebab apa? Ya Allah Immanuel. Dia sudah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan Yesus akan mengutus roh penghibur, roh kebenaran dari Bapa. Bapa akan datang dan hadir dalam diri Roh Kudus. Roh yang memperbaharui hidup kita, roh yang menguduskan hidup kita, roh yang menuntun dan membimbing kita kepada kebenaran, kepada keselamatan, kepada cinta sejati Bapa dalam diri Kristus. Mari kita menerima Roh Kudus. Hiduplah di dalam kebenaran, maka kita semua akan memahami apa itu kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang akan membawa kita kepada kesatuan dengan cinta Bapa. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita dengan kasih-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.